ya, Bitcoin sekarang ya masih berada di level yang cukup baik. Ya, masih 66.163. Jauh ya dari target kita ya. Yes. Target kita berdua masih di 88.000. Nah, kita coba buka dulu seperti biasa dengan selalu dari Bapak dari segala kripto yaitu Bitcoin. Oke, screen bisa di saya. Jadi kita lihat teman-teman Bitcoin dapat rejection yang cukup oke dari area 60.000 untuk menjaga harga. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Harga, dalam artian sekarang kita ada di range equilibriumnya bro. Jadi teman-teman bisa lihat ya untuk chart garisnya untuk mengetahui dan memiliki gambaran sebenarnya seperti apa price actionnya sekarang. Nah ini kalau kita lihat pakai chart garis ya bro. Ya. Ini memang kita ada chance belum close garisnya ini di atas area equilibrium. Belum close di atas 66.500. Kalau memang chart garisnya ini udah close di atas 66.500 di daily chart, probability kita akan ke 70.000 lagi ya. Dan 71.000, 72.000 dan bahkan mungkin kita break new all time high dan ripping up ke target yang kita ungkapkan ya. Big target itu di 88.000 ya. Dimana ini adalah big target kita. Ya. Untuk beberapa bulan ke depan ini memang menjadi concern utama kita. Semoga segera cepat direalisasikan. Tapi dalam time frame yang sedang ya, sekarang kita masih tertahan di area equilibrium ini. Jadi apakah kita reject di 0,5-nya ini atau kita akan going through, itu bisa kita pastikan 1-2 hari ke depannya. Oke, itu bisa dipastikan dalam 1-2 hari ke depan ya. Yes. Menurut lu sendiri, kapan kira-kira kita akan hit bro? Target di 88.000-nya. Apakah akan ada koreksi dalam lagi setelah halving terjadi? Kalau masalah target ya, mungkin kita bisa switch ke time frame yang lebih besar. Di sini kita coba rubah dulu candle-nya dan kita ini bro bisa membuat suatu proyeksi untuk target ya di 88.000. Di mana ini memang sekarang ya interseksi utama ya, di mana ini juga salah satu teknik yang kita ungkapkan ke teman-teman yang ada di webinar. Jadi kemarin kita buat webinar tentang how to timing the market, di mana interseksi antara garis vertikal dan juga garis horizontalnya ini selalu memberikan yang namanya gambaran. Apalagi kalau kita lihat dari cycle 4 tahunan. Ya, ini diprediksikan peak dari market itu selalu di akhir 2025 ya. Jadi akhir 2025 chance besar ya market ini di sekitar sini itu akan top. Dan sebelum itu ya sebenarnya real fun is in the time right now ya. Jadi ini masih oke ya. Kita kalau ngomong sekarang di target ya 88.000 ya. Ini very possible di range antara Agustus atau September sebenarnya. Nah ini kita masih ngomongin soal Bitcoin bro. Kita lihat sekarang dari data-data yang terjadi di Bitcoin, di mana setelah terjadinya halving bro. Yes. Di saat level 66.000 ini, sekarang fee-nya itu menurun bro. Oke. Jadi di sini dari mempool ya datanya ya. Transaksi yang medium priority itu $8,48, sedangkan yang high priority itu 9,32. Turun lumayan jauh dibanding sebelum halving ya. Yes. Dan ini hash price index juga ya, sebuah matrix yang di-create sama Luxor. Untuk mereka bisa ngelihat ya gimana cara miner bisa ekspektasi untuk spesifik quantity dari hash rate Bitcoinnya sendiri. Oke. Itu drop ya dari $182 per hash per day sampai ke 81. Itu level bahkan pre-halving dulu. Oke. Jadi ini unik bro, fee Bitcoin tuh kayaknya semakin murah justru setelah halving. Apakah ini akan justru dengan harga yang sekarang masih stabil ini mendorong adopsi lebih cepat? Oke, menarik ya. Kalau kita lihat dari time frame yang sangat besar, sebenarnya hash rate ini akan selalu mengalami kenaikan bro. Seiring dengan kenaikan harga Bitcoin, ini akan terus parabolik. Dan satu chart juga yang menarik untuk kita lihat, yaitu adalah mining difficulty, di mana memang sejatinya Bitcoin ini seperti yang diungkapkan ya, banyak stock to flow yang dari PLNB
untuk memperoleh Bitcoin baru ini akan selalu jauh lebih sulit. Ya. Itulah mengapa harganya akan terus mahal. Jadi apakah tadi pertanyaannya ini akan sell the news event? Setelah halving kok jadi on-chain hash rate-nya activity-nya turun ya. ya. Apakah kita expecting sesuatu yang memang sama seperti ETF? Karena ketika ETF orang expect-nya itu candle yang tiba-tiba parabolik. Ya. Tapi market justru memberikan waktu ketika saat itu pada kita yang mana saat itu ya. Ini enggak tiba-tiba langsung ada kenaikan yang signifikan. Tapi kita juga ditarik ulur dulu, baru kita dikasih price yang kita inginkan. Ini pun juga saya sama ya, kayaknya melihatnya semua orang udah expecting halving, ternyata udah kok nggak ada apa-apa gitu. Nah, ya, jadi masih pada was-was, terus bilang ini berarti on-chain datanya ini enggak, karena ini bro, orang itu harus memahami ketika semua orang ini berdoa pada hal yang sama. Ya. Chances kecil sekali hal itu akan diwujudkan. Ketika semua orang ini less expecting terhadap sesuatu, itu baru bisa jadi kenyataan. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.